Perkenalkan, nama saya Restituta Detlina Aversanda Mei, NIM 2019-310066, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan adalah merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan, termasuk keputusan-keputusan yang diambil sehingga kebutuhan akan bahan untuk keperluan proses produksi dapat terpenuhi secara optimal dengan risiko yang sekecil mungkin. Maksud dan tujuan pengendalian persediaan. Yang pertama, menjaga agar jangan sampai perusahaan kehabisan bahan-bahan sehingga menyebabkan terhenti atau terganggunya proses produksi. Yang kedua, menjaga agar keadaan persediaan tidak terlalu besar atau berlebihan sehingga biaya-biaya yang timbul dari persediaan tidak besar pula. Yang ketiga, selain untuk memenuhi permintaan pelanggan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan bahan atau barang relatif besar. Fungsi pengendalian persediaan. Fungsi utama pengendalian persediaan adalah menyimpan untuk melayani kebutuhan perusahaan agar bahan mentah atau barang jadi dari waktu ke waktu. Fungsi tersebut ditentukan oleh berbagai kondisi seperti yang pertama, apabila jangka waktu pengiriman bahan mentah relatif lama, maka perusahaan perlu persediaan bahan mentah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan selama jangka waktu pengiriman. Yang kedua, seringkali jumlah yang dibeli atau diproduksi lebih besar dari yang dibutuhkan. Yang ketiga, apabila permintaan barang hanya sifatnya musiman, sedangkan tingkat produksi setiap saat adalah konstan, maka perusahaan dapat melayani permintaan tersebut dengan membuat tingkat persediaannya berfluktuasi mengikuti fluktuasi permintaan. Yang keempat, selain untuk memenuhi permintaan langganan, persediaan juga diperlukan apabila biaya untuk mencari barang atau bahan pengganti atau biaya kehabisan barang atau bahan relatif besar. Metode dan model pengendalian persediaan. Metode pengendalian persediaan dalam mencari jawaban atas permasalahan umum dalam pengendalian persediaan seperti yang telah diuraikan secara kronologis. Metode pengendalian persediaan yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama jumlah pemesanan optimal, yang kedua titik pemesanan kembali, dan yang ketiga jumlah cadangan pengaman yang diperlukan. Yang berikutnya definisi EOQ. EOQ adalah suatu model yang menyangkut tentang pengadaan atau persediaan bahan baku pada suatu perusahaan. Model EOQ. Model EOQ adalah suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Dalam dunia nyata, pada umumnya, perusahaan menggunakan lebih dari satu unit item dalam persediaannya. Sangat jarang perusahaan yang menggunakan satu unit item saja. Model statis EOQ multi-item merupakan model EOQ untuk pembelian bersama beberapa item. Model EOQ multi-item merupakan lanjutan dari model EOQ single item. Asumsi model EOQ. Dalam penentuan model EOQ, terdapat asumsi-asumsi diantaranya adalah yang pertama, jumlah kebutuhan bahan baku sudah dapat ditentukan terlebih dahulu secara pasti untuk penggunaan 1 tahun atau 1 periode. Yang kedua, penggunaan bahan baku relatif stabil dalam 1 tahun atau 1 periode. Yang ketiga, harga bahan baku konstan selama periode tertentu. Yang keempat,
Lead time tetap. Yang kelima, tidak terjadi stock out. Yang keenam, asumsi-asumsi di atas dilakukan untuk mempermudah dalam perhitungan penjadwalan pemesanan bahan dengan metode EOQ. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.